Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'abadu ma'asyar muslimin rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengenal kita si Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa syarhan sahabat hadirkan Syekh Muhammad Ihsan bin Muhadahan wa sahabi hadal makul Zaidi Muhammad Amin wa ali Muhammad Ali bin Adam wa samad wa usulihi wa qurhi muzabbiku kil najmain anallahu yaghfirullahu wa yarhamuhum wa ilayhi al-jannah wa yidalina min barakati ma su'an wa rimuluna fatim fi din wa dunya wal akhirah syuhudi ta'alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid darin amin. Yang ada yang bawa kitab apa? Halaman berapa nih? Sekarang langsung halaman 770. 170 ya, ini lengkap nih tentang ma'rifat. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas. 6 baris dari atas. Qala al-ustaz sami'tu Aba Ali ad-Daqaqi rahimahullah. Daqaqi boy. Ada. Saya belum beli kitab ya. Beli pot aja, beli pot. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana bi barakatihi fid darin amin. Qala al-ustazu sami'tu Aba Ali ad-Daqaqi rahimahullah yaqulu. Ini kemarin udah selesai ngomongin masalah perumpamaan ya. Kemudian terakhir minggu kemarin perumpamaan bahwa saat Allah memberi segala macam kesulitan kepada orang-orang mukmin itu tujuannya sebenarnya menyembuhkan mereka daripada penyakit-penyakit cinta dunia gitu. Ya. Di sini membicarakan tentang sebenarnya hikmah ma'rifat sebenarnya. Ya, definisi ma'rifat malam ini cukup itu aja deh. Minggu depan baru kita ngomongin lagi tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Di sini dikatakan qaulal ustazu sami'tu Abah, kata ustad ya, ustad namanya. Ustad ini bahasa sebelum Islam sebenarnya, bukan bahasa Arab. Dan sebenarnya ustad itu sangat tinggi ya derajatnya. Hitungannya gurunya guru lah gitu. Tapi di Indonesia dipakai ustad itu buat yang sekedar gitu. Ya. Padahal ini bukan bahasa Arab ustad itu. Ya, hitungannya ilmuwan atau ya, justru sekarang kesannya ustadz itu di Indonesia itu paling bawah ya, ada lagi atasnya kiai gitu, atau guru. Padahal ini diartikan sebenarnya aslinya ya, arti kata ustadz ini maha guru gitu. Ya, ini bukan bahasa Arab tapi ada di Quran. Berkata ustadz, aku mendengar Aba Ali ad-Daqaqi rahimahullah berkata, min amaratil ma'rifah. Ma'rifah tuh daripada tanda-tanda ma'rifat ya. Min amaratil ma'rifat tuh. Kacamata gimana sih? Gurem. Atasnya enggak, ini sedikit doang bawah. Jadi kalau begini gurem malah. Ini mesti begini. Salah bikin nih. Ya, emang kedikitan nih yang buat bacanya. Buat bacanya kayaknya segini doang.
Jadi kalau begini nih ini nggak kelihatan, terus begini doang. Terus begini aja lagi jauh. Ya, jadi pusing sendiri bacanya. Dari tanda-tanda makrifat itu, makrifat billah ya. Makrifat mengenal Allah, makrifat ini ilmu tertinggi sebenarnya. Dan harusnya kita kesini manusia untuk bertauhid harus ma'rifatullah. Dan tanda-tanda ma'rifatullah, ma'rifatu billah itu husul haibah. Ya. Kalau bisa husul boleh. Tidak lagi. Husulul haibah min Allah Ta'ala. Itu adanya kesampainya kepada kewibawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orangnya berwibawa. Gitu. Disegani bukan ditakuti ya. Jadi itu tanda-tanda orang-orang yang punya makrifat, orangnya disegani, berwibawa. Ya, biasanya memang ya punya aura tersendiri gitu. Bawaannya orang segen melihatnya gitu. Ya, itu yang dibilang dari Allah. Ya. Itu ada, kalau mungkin sekarang sudah mulai sulit mencarinya. Dulu masih ada kiai-kiai itu kalau ceramah maulid itu suasana lain pas dia naik kamu. Sekarang yang naik kan yang nyuruh cepot apa pelawak-pelawak yang naik sekarang. Ya, jadi lomba pidato kalau sekarang. Kalau dulu memang yang paling sepuh, yang paling ilmunya banyak gitu. Dan makanya kalau naik gas lain suasana, diam semua karena dia bisa ceramah ke depan ke belakang. Gitu. Ya kalau panggung kan misalnya maulid panggung di sini, yang di belakang-belakang panggung kan ustadz, kiai, habib gitu. Nah kalau yang model begitu ceramahnya ke depan, ke belakang diceramahin semua. Gitu. Kalau yang sekarang kan mohon maaf saya naik panggung takut sama yang di belakang-belakang gitu. Ya. Karismanya nggak kelihatan udah. Kalau yang begini naik panggung aja, yang semua juga ditanya, depan yang belakang, ya, ngeri semua sama dia karena kalau udah naik panggung hebahnya kelihatan. Bukan faktor tua, tapi auranya berbeda. Ya, itu yang dibilang ma'rifat. Ya suasana bisa menjadi hening dan kadang suasana menjadi meledak dengan tawa. Itu semua pengaruh dari dia doang. Luar biasa. Itu mungkin sudah, kalau menurut saya sih udah nggak ada, hampir nggak ada, belum pernah lagi sih maulid. Kayaknya sekarang udah beberapa kali 2 tahun 3 tahun terakhir ini nggak pernah menemukan, mungkin belum ada atau memang nggak ada lagi, nggak pernah menemukan ada yang penceramah itu punya aura kayak gitu. Ya dulu terakhir yang rasanya si Syekhuddin Amsir itu terakhir yang saya menemuin kalau ceramah suasana tuh berubah. Dan bahkan dia nengok ke belakang, ini yang di belakang saya ustadz gimana? Oh diceramain juga aja itu. Beda auranya gitu, udah lain gitu. Dan kalau dia naik tuh makanya dikatakan tanda-tanda ma'rifatullah, ma'rifatubillah itu adalah terjadinya, berhasilnya dia mempunyai kewibawaan gitu. Keluhuran akhlak soalnya ya. Paman manizdadatil ma'rifatuhu izdadatil hebah. Siapa yang bertambah ma'rifatullahnya maka akan bertambah hebahnya, wibawanya. Itu makin ma'rifatullah makin berwibawa orangnya. Ya memang aneh, cuma memang begitu. Kalau mungkin pernah mengalami hal yang bingung gitu, kalau bisa kayaknya di belakang sih berani gitu, pas di depannya takut aja tuh. Ya, jawara sekalipun takut. Ketemu juga kata, "Ji, sini. Naik golok lo sini." Ya. Oh, gimana? Udah kalau udah ketemu, hebahnya, wibawanya itu membuat orang drop. Dari mana ya? Ini kadang-kadang ada orang wirid ini biar orang takut, wirid ini melencongnya ya. Itu datang dari Allah dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kalian akan Allah berikan anugerah kewibawaan, orang banyak segan. Karena susahnya pada tingkatan itu orang pada ogah jalan aja. Akhirnya cari jalan singkat. Wiridan ini bisa kali ya buat orang takut. Ya. Orang sekarang akhirnya dipakai wirid-wiridan yang aneh-aneh kayak jin gitu.
Ya, bukan pakai wirid karena Allah sih, masih mending ini jin, wirid buat jin biar jagain, biar kita kelihatan orang ditakutin aja begitu. Ya kalau sama orang ma'rifatullah nggak bakal ngaruh gitu. Ya kita pakai jin apa gitu yang membuat orang jadi kayaknya takut aja. Dia orang ma'rifatullah biasa aja, kagak mampu gini. Nah ini yang bilang dari Allah tuh nggak ada yang bisa ngalahin dah kalau datangnya dari Allah. Nah ini yang dibilang gimana caranya Allah memberikan hebah kepada kita, kewibawaan itu ma'rifatullah, mengenal siapa Allah. Gimana caranya? Dari kemarin, dari Nasrul Ibad sampai sekarang kitab Sirajatul Libin, ya Minhajul Abidin, kita lagi berusaha mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Jadi belajarlah tasawuf, belajar hakikat agama ini untuk kalian bisa memahami Allah. Sampai kalau bisa benar-benar jalanin dengan baik, dengan sendirinya nanti akan ma'rifatullah. Begitu. Ya, caranya ini ya Bang, yang udah kita lakukan mungkin kalau ngaji dari 2006 sampai sekarang ya ini berusaha lagi belajar untuk memahami ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Sedikit banyak mungkin udah ada yang dapat, ya wallahu alam. Ya, kan udah dari 2006 atau mungkin kalau Nasrul Ibad tuh 2015. Masa sih dari 15 sampai 12 gitu, 2012 gitu. Sampai sekarang masa sih enggak ada nyangkut-nyangkut sama sekali belajar gitu. Ini Sirajatul Libin udah bab kedua. Itu. Ya, tangganya dan tangga keempat. Seenggaknya ya harusnya udah ada beberapa persen tentang ma'rifatullah. Makanya dikatakan siapa yang bertambah ma'rifatullahnya maka akan bertambah kewibawaan hebahnya dari Allah. Wasami itu yaqulu, dan aku juga pernah mendengar si Ali Adakok ini mengatakan, kata Ali Adakok mengatakan repot banget, al ma'rifatu tujibus sakinah fil qalbi. Ma'rifatullah mewajibkan adanya sakinah fil qalbi. Maksudnya kalau orang ma'rifatullah pasti jiwanya tenang. Semakin kenal Allah, semakin tenang hatinya, kalbunya. Tatmainul qalbi. Tatmain itu tenang jiwa, qalbi hati lebih ke jiwa. Maksudnya apa sih yang dibilang sukun? Ini aja gampang, sukunul qalbi. Sakinatul, sakin itu kan diem, sakinah sukun, diem, sakinah hidupnya sakinah gitu, keluarganya sakinah, jadi keluarganya pada diem aja gitu. Paham gitu ya, dia kalau mau ngartiinnya jujur gitu, sakinah kan sukun diem, jadi kalau keluarganya sakinah, keluarganya diem-dieman, lagi berantem dong main diem-dieman. Ya tidak ada keributan, maksudnya jiwanya tenang, diem, maksudnya diem daripada hal-hal keresahan, emosi gitu, tenang ya. Jadi sakinah, hatinya terdiam daripada goyangan-goyangan hawa nafsu, emosi segala macam. Nah, ini kan udah pernah diceritakan yang dibilang tatmainul bisa kan sekarang, tatmainul qalbu itu ya, adalah kayak jam yang begitu tuh, deng ya. Ini tar ke kanan, tar ke kiri, tar ke kanan ke kiri. Lama-lama gimana caranya belajar tasawuf untuk ma'rifatullah agar tuh diem di tengah. Nah kalau udah diem tuh, itu yang dibilang tatmainul qalbu. Ya sakinatul qalbu, ya hatinya tenang, jiwanya tenang. Maksudnya apa? Ini kalau udah begini kan mau duitnya ada, mau duitnya nggak ada, begitu aja hidupnya. Mau lagi bahagia, mau lagi sedih, dia datar, orangnya datar aja. Kayak Iput mana ya, Iput kan gitu, kayak Aspa, datar aja hidupnya. Ya, jadi kalau ada kan kita tuh kalau lagi ke kanan banget, ya ke kiri banget. Nah itu multang gitu. Nah ini kita masih jauh daripada ma'rifatullah berarti. Saat orang udah ma'rifatullah, jiwanya tenang. Ya, terlihat. Karena apa? Jadinya nyambung antara tanda ini ada dua ya udah ngomongannya. Tanda-tanda orang-orang ma'rifatullah. Satu, berwibawa, kedua kata dia jiwanya tenang. Karena emang orang yang jiwanya tenang pasti berwibawa. Itu. Ya. Ini udah nyambung sebenarnya, orang yang tenang gitu. Makanya orang akan salut melihat ini orang luar biasa. Ya akhirnya orang mengagumi dan akhirnya terlihatlah kewibawaannya gitu. Ya, yang ngadapin apa aja tenang gitu. Ya, mau lagi senang mau susah ya, tenang. Kenapa tenang? Ya karena hatinya itu diam, sakinatu fi qalbi. Ada ketenangan, ada datar gitu hatinya. Bisa mengatur emosi. Ya, ego semuanya udah dipegang, bahasanya nih hawa nafsunya sudah dicocok,
dia apa namanya, kalau kuda tuh pelananya gitu. Yang kalau diginin belok ke kiri kan, yang hidungnya di apa namanya bahasanya dikekang ya hidungnya kayak sampi gitu kan. Sampi apa sapi? Sampi. Itu kan kalau nggak digituin susah ya, makanya dikekang hidungnya biar beres. Nah itu kalau orang yang udah kayak gini deh, jiwanya tenang, dia bisa mengontrol atau udah mengekang hawa nafsunya, dibawa ke sini, jadi bisa diatur. Itu makanya tenang jiwanya. Nah itu tanda-tanda juga orang yang ma'rifatullah, wajib adanya di dalam dirinya ketenangan jiwa. Kalau belum tenang berarti dia belum ma'rifatullah. Itu semakin kenal Allah semakin tenang jiwanya gitu ya. Nah, kita ukur lagi tuh kalau masih kaca masih pecah tuh kita ukur lagi ya kan. Itu namanya ya, jiwanya belum dapet itu. Makanya wah masih jauh nih belajarnya gitu, masih butuh kemauan yang besar untuk bisa menenangkan jiwa ya. Kama annal ilma yujibu sukuna ya, seperti juga ilmu ya, apa-apa daripada ilmu, sesungguhnya ilmu itu mewajibkan kita untuk tenang. Kenapa ilmu dikatakan ya, kalau orang punya ilmu dia bisa lebih paham, jadi bisa tenang hadapinya, nggak ngerasa kerusuk gitu ya. Makanya semua harus pakai ilmu ya. Lalu paman izdadatil ma'rifatuhu izdadatis sakinah tuh. Makanya siapa orang yang bertambah ma'rifatnya tentang Allah, sangat mengenal Allah, bertambah mengenal Allahnya, maka akan bertambah ketenangan jiwanya. Itu jadinya intinya kalau mau hidup kita tenang. Yang ini yang dibilang ketidakbahagiaan dunia, azab dunia adalah ketidaktenangan jiwa. Itu azab yang di atas bumi, azab yang Allah berikan di atas bumi. Inna azabi lasyadid, itu ada ayat Quran. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa yang dimaksud azab yang pedih di dunia? Azab yang pedih di dunia itu adalah ketidaktenangan jiwa. Kalau di akhirat nggak usah ditanya, banyak modalnya gitu. Ya, di dunia yang dibilang azab yang pedih adalah ketidaktenangan jiwa. Ya. Jadi kebalikannya, kebahagiaan yang paling besar di atas bumi adalah ketenangan jiwa. Itu makanya jikalau ingin mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, makanya ma'rifatullah, maka kita akan dapatin itu. Kenapa? Saat ma'rifatullah, saat kita mengenal siapa Tuhan kita dengan baik, bertauhid, maka Allah akan memberikan kita sakinah fil qalbi, ya, sakinah fil qalbi, ketenangan di dalam hati. Nah, saat kita dapat ketenangan di dalam hati, itulah kebahagiaan dunia. Itu, ya. Jadi cara bahagia di dunia adalah mengenal Allah, bukan mencari materi sebanyak-banyaknya, ya, tapi mengenal Allah, maka kita akan dapat kebahagiaan dunia itu. Ya. Wa qala ba'duhum, ada lagi tuh jauh tuh, ada nggak kemarin tuh tengah-tengah lagi, 1, 2, 3, 4 baris. Berkata sebagian ulama maksudnya, man arafallaha ta'ala, siapa yang mengenal Allah ya. Kalau kita kata emang gue belum kenal apa ya? Kita baru tahu kenal belum ya, tahu di Quran ada Allah itu gimana kan gaib. Nah itu butuh keyakinan dan pelajaran yang dalam, dan butuh sering uji coba secara ekstrim untuk mengenal siapa Allah gitu ya. Makanya orang-orang yang berusaha sampai ke tingkatan ma'rifatullah itu biasanya diuji dengan berbagai macam cobaan, tumpang tindih, silih berganti untuk bisa mengenal Allah gitu. Karena memahami kehadiran Allah di dalam hati kita itu butuh ujian. Saat kita bisa melepas dunia-dunia ini, kenikmatan-kenikmatan ini, maka itu baru bisa kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan ternyata kita sulit untuk melepas dunia kita untuk mengenal Tuhan. Akhirnya kadang-kadang Allah proses dengan musibah ini untuk kita bisa melepas itu semua. Akhirnya kita kenal. Nah yang sayang kalau udah dikasih ujian-ujian belum kenal juga, kebangetan gitu. Ya. Dan ini adalah prosesnya yang
mungkin sedikit banyak sudah dijalanin atau sudah dipahami, tinggal jalanin, atau juga pernah ada sebagian yang sudah diuji, diproses oleh Allah untuk bisa mengenal Allah, entah paham apa nggak paham, tergantung masing-masing. Ya, bahwa sebenarnya selama ini kita ngaji, Allah ikut campur untuk memproses kita mengenal dia, siapa dia, gitu. Ya, tinggal tergantung masing-masing paham nggak maksudnya Allah, itu. Ya, Allah lagi ngajarin kita dengan proses-proses yang udah dilewati mungkin itu untuk mengenal siapa dia, gitu. Ya, sedikit banyaknya mungkin ada yang baru kenal 10%, 5%, 2%, ya 50% mungkin udah ada, begitu. Wallahu alam, itu ukurannya masing-masing. Ya, ilmu tasawuf itu jadinya beda-beda walaupun ngajinya bareng. Karena apaan? Karena kemauannya beda-beda. Ya, jadi yang kemauan untuk memperbaiki dirinya lebih besar, dia akan lebih banyak dan lebih cepat. Gitu. Nah ini kalau udah sampai di man arafallah, siapa yang mengenal Tuhannya, nah ini udah enak. Tabarrama bil baqai wa daqati alaihi dunya bisa'atiha. Itu siapa orang yang telah mengenal Allah, enggak selera dia bil baqo, enggak selera atau enggak terlalu peduli, biasa aja lah bil baqo dengan apa yang dia ada. Baqo itu yang ada, tetap ada yang dia punya gitu. Wa daqat alaihi dunya, dan juga terasa sempit atasnya dunia dan apa namanya, kemewahannya. Maksudnya apa? Kalau orang sudah ma'rifatullah, dia akan pengennya pulang kepada kehadrat Allah dan menuju surga. Makanya sudah nggak terlalu demen dengan kenikmatan dunia. Dan dunia itu kayaknya udah sempit buat dia, nggak betah. Bukan kampung gue ini. Nah, udah ada rasa begitu, itu tanda-tandanya. Kalau kita belum, masih jauh kita ma'rifatullah. Karena orang yang ma'rifatullah sudah sangat meyakini siapa Tuhannya dan sangat yakin surga itu indah. Makanya di dunia akhirnya apa? Anak makmurun orang kayak gitu. Sebelum Allah panggil gue untuk pulang, maka gue berusaha mengisi hidup gue di dunia ini dengan berbuat baik. Anak makmur. Ya, dia berbuat baik aja. Ngasih makan anak bini, usahain anak sekolahin bini, benerin. Ada orang butuh dibantuin ini. Itu semua lagi ngerjain apa? Nungguin, padahal nengok belakang. Israel mana sih? Belum datang juga, dikerjain lagi, bantuin orang yang sakit, ada orang acara dibantuin, ada orang diajarin, kerjain lagi, nyiramin pohon, anpadi belokin kawatnya, gitu. Nengok lagi, Israel belum datang. Jadi selama Israel belum datang, dia berusaha tetap mengisi hidupnya dengan membantu orang, anak makmur. Karena dia sebenarnya udah nggak pengen dunia, dia cuma nunggu. Makanya pas lagi ngerjain apa, ya, pohonan gitu, lagi nyiram, tahu Israel datang. Ini pun belum jemur, ya udah tinggalin aja. Kan mau pulang nggak? Ayo dah pulang, gitu. Pulang. Jadi ini semua sekedar doang. Karena apa? Cuma nunggu Israel datang. Karena apa? Itu tadi, orang yang ma'rifatullah akan tidak berselera dengan yang ada yang dia punya, dan rasa sempit dunia buat dia. Kemewahannya tuh udah nggak terlalu suka. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia udah ngelihat yang cakep, batin jiwanya sudah bisa meyakini dan bahkan sudah bisa punya bisalah melihat keindahan bidadari dan surga. Ya, apa kita bisa lihat kalau misalnya codet ya, dikasih makanan yang enak sekalipun, terus dikasih lihat mugi, nggak berselera udah, karena mugi, gitu, nggak ada lagi. Dikasih lihat bidadari juga nggak selera deh, mugi tetap. Ya. Itu ada sesuatu yang jauh ukurannya lebih nikmat. Makanya pas lihat ini, coba dah kalau kita udah biasa makan, ya kita sih nggak biasa, nih contoh aja, makanan kita tuh yang mewah-mewah gitu ya, nggak boleh rendang tuh, nggak bakal ketinggalan dah, ya segala macam. Terus tahu-tahu kita di suatu tempat di rumah teman dikasih makan ikan asin, ikan ya kerupuk doang, ya ada depan muka juga kurang-kurang pengen apa, ya asal sekedar makan aja dah, ngormatin. Kenapa? Gue udah biasa makan yang gitu. Begitulah, karena dia sudah merasakan dan menikmati atau membayangkan dan meyakini alam-alam akhirat, yaitu surga. Begitu indahnya, makanya dunia tidak selalu berserah. Gitu. Gue aja pengen pulang aja, gitu. Ya, bisa begitu.
Ada tanda-tanda di diri kita yang begitu? Belum ya. Berarti belum sampai kata-kata man arafallah, siapa yang mengenal Tuhannya. Nah ini proses lagi diri kita, proses untuk seenggak-enggaknya mengurangi kecintaan dunia. Semakin berkurangnya berarti semakin ada proses kita kenal Tuhan. Semakin demennya sama dunia, apalagi nggak punya, ini kayaknya makin jauh tidak kenal Tuhan dan makin jauh kenal. Nah itu ukurannya gitu aja. Semakin banyak yang kita tidak butuhin di dunia, berarti mendekati kenal Tuhan. Semakin banyak yang kita lebih butuhin urusan dunia, berarti kita mulai jauh daripada mengenal Tuhan. Itu ya. Karena orang yang udah ma'rifatullah kayak gini justru tidak terlalu suka dengan dunia, sekedarnya doang yang diambil. Itu selebihnya anak makmur, berbuat baik aja gitu ya. Lalu dua turun lagi tuh, wakilah jauh banget ya, ketemu gak tuh habis ayat Quran di bawahnya atau ada lagi di bawahnya wakilah, ada yang bilang ya, man arafallahu arafallaha, siapa yang mengenal Allah Ta'ala sofa lahul aisyu, ya akan apa namanya, ini mata jadi mending enggak ya, siapa orang yang mengenal Allah akan tenang atau bersih kehidupannya, tenanglah dia artikan kehidupannya akan tenang, wa taubat lahul haya, dan akan baik hidupnya, wahabahu kulla syai'in, dan segala sesuatu akan hormat sama dia ya. Wa dhahaba anhu khauful makhlukin, dan akan hilang dari dirinya takut kepada makhluk ya. Takut kepada makhluk ngerti gak ya? Nah kalau gue nggak ke rumahnya ntar gue nggak disantunin lagi, itu takut. Nggak berdikari, itu namanya takut sama orang ya. Kalau gue nggak datang kerja ntar gue nggak dikasih gaji lagi sama dia, itu takut sama orang ya. Jadi hidupnya bersandar kepada manusia, itu yang dibilang. Nah kalau orang yang ma'rifatullah zahaba khauful makhluk, dia akan hilang takut sama manusia ya, karena dia meyakini manusia cuma perantara, Allah yang akan memberikannya gitu. Wa anisa billahi ta'ala, dan dia lebih patuh kepada Allah, jinaknya sama Allah, nggak jinak sama manusia ya. Ya kalau kita bisa dikatakan kalau misalnya kalau atasan bilang datang jam 7, jam setengah 7 kalau bisa ke kantor gitu, atau bukan azan subuh kantor, datang kita ya, itu jinak sama atasan, nggak usah pakai sembahyang subuh dulu begitu, udah langsung aja ke kantor. Terus kita melakukannya, itu yang dibilang kita khauful makhluk, takut sama manusia, takut sama makhluk ya. Wa anisa makhluk gitu, nah itu yang dibilang kita jinak sama manusia. Nah kalau di sini kan orang ma'rifatullah anisallah, anisabillah, dia jinaknya sama Allah, takutnya sama Allah. Kalau Allah kata bangun bayang subuh jam 4:30 gitu, jam 5 ya dia bangun. Ya Allah lagi ngapa-ngapain pulang mandi pergi sembahyang Jumat dikerjain, itu berarti kita jinak sama Allah ya. Tapi ada orang yang lebih mendingin kerjaan karena takut sama atasan ketimbang sholat Jumat, ini jinak sama manusia itu ya. Itu berarti masih jauh banget mengenal Tuhan ya. Ini yang dikatakan kila man arafallah, siapa yang mengenal Allah Ta'ala maka akan tenang kehidupannya tenang ya, penuh canda tawa, nggak banyak keributan, nggak banyak musuh. Wa taubat lahul haya, dan juga hidupnya akan menjadi baik ya, kehidupannya baik itu maksudnya nggak ada banyak masalah, emang nggak banyak utang, nggak banyak urusan, emang nggak banyak kepengennya. Yang kita bikin jadi banyak utang banyak urusan kan banyak kepengenan kita iya, pengen ini pengen itu, akhirnya jadi kurang baik hidup kita. Wahabahu kulla syai'in, dan juga akan menjadikan orang yang tidak berdikari gitu, dan segala sesuatu akan hormat sama dia gitu ya. Orang yang nggak bisa dibeli dengan materi biasanya dihormatin, karena orang-orang yang berduit itu
membuat manusia itu jadi tidak dihormati dia karena apa? Nah, aku kasih duit juga selesai dia, begitu. Tapi kalau orang yang tidak bisa dibeli dengan materi itu biasanya menjadi dihormati, kan orang ngeri. Itu. Wa dhahaba an khauful makhluk, dan dia akan tidak ada dalam dirinya, menghilang dari dirinya takut kepada makhluk, dan anisa billahi ta'ala, dia jinak kepada manusia, kepada Allah, begitu. Itu orang ma'rifatullah. Wakilah ada yang mengatakan man arafallaha ta'ala, siapa yang mengenalin Allah, siapa yang ma'rifatullah, zahabat anhu rugbatul asyai, maka akan menghilang dari dirinya hasrat ingin akan sesuatu barang-barang. Ya, maksudnya nggak terlalu demen beli ini beli itu. Ini seenggak-enggaknya dikurangin lah gitu agar ma'rifatullah. Kalau hilang hasratnya kayaknya agak jauh ya. Kayaknya agak dikurangin lah hasrat keinginan pengen punya ini, pengen punya ini. Nah, siapa orang yang ma'rifatullah maka akan jauh dari dirinya hasrat untuk memiliki ini, memiliki itu. Jadi udah hilangkanlah hasrat memilikinya gitu. Lah dia milik orang lain. Itu. Jadi kita berusaha ya mensedikitkan lah kalau bisa dikatakan prosesnya untuk mengatakan hasrat untuk memiliki segala sesuatu di bumi ini udah hampir nggak ada mungkin. Kalau nggak ada, ini proses ya. Seenggak-enggaknya kalau sekarang kita coba adalah kurangilah, seenggak-enggaknya pilih jadi kebutuhan banget gitu. Kalau ada kebutuhan baru boleh. Kalau ada keinginan, ini coba untuk dipikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mikirin dulu. Butuh nggak ya pot ini ya, keramik butuh nggak ya, gitu. Ya Allah, kalau udah kalau ada duit lebih dah gitu. Jadi benar-benar mikir panjang kalau udah hasrat kebutuhan. Seenggak-enggaknya coba untuk begitu dulu. Tapi kalau kebutuhan sih memang udah harus. Tapi kan kebutuhan kita nggak banyak. Apa sih yang dibutuhin kita? Ya makan sekedarnya, minum, ya terus rokok, kopi, pakaian seadanya, ya maksudnya pakaiannya baru lah, bagus. Ya tapi 1-2 biji cukup, sandal, sepatu, kaos kaki, apa lagi yang gitu butuh. Selebihnya kebutuhan itu buat anak bini, buat orang lain. Kalau buat kita ya apa yang kita butuhin? Selebihnya berarti ya ada sedikit banyaknya hasrat kita yang ingin memiliki ini itu ya kurangin. Kalau enggak banget itu, kalau kayak gini ya ini udah dari Allah, itu dengan sendirinya. Tapi kalau kita prosesnya untuk ngurangin lah hasrat-hasrat keinginan memiliki sesuatunya, ya memiliki istri lagi itu kan kurangi niat itu gitu ya. Jangan itu tias ya nanti kasih orang, lu udah yang janda aja nggak apa-apa udah itu ya. Jadi kurangi hasrat-hasrat ingin memiliki, kurangi aja dah. Tapi kalau memang sampai seperti ini ya, zahabat anhu ragbatul asya, menghilang darinya hasrat-hasrat untuk memiliki sesuatu. Nah ini dari Allah. Jalanin itu memahami ma'rifatullah dulu dengan cara proses tadi yang udah diajarin semua lah selama ini, keekstriman yang diajarin, pendidikan Allah melalui musibah, melalui ini, melalui bala. Nanti dengan sendirinya kalau kita sampai berhasil melakukan itu semua proses-proses dari Allah, akan datang sendiri ma'rifatullahnya dan sendirinya ogah aja urusan dunia. Jadi ini nggak usah dipikirin kalau ada orang nggak ada keinginan hasratnya mau urusan dunia, keinginan itu bukan diusahain, itu mendatang sendiri dan tahu-tahu bawahnya udah nggak aja gitu. Misalnya tadinya demennya tergila-gila gitu, nggak boleh dengar sedikit nonton bola tuh bawahnya pengen nonton aja, tahu-tahu perasaannya 2 tahun kemudian nggak pengen aja nonton bola, padahal dulunya tergila-gila itu. Nah, misalnya ada orang yang ngerokoknya kuat, tahu-tahu nggak pengen aja ngerokok. Nah ini dari Allah udah, yang benar-benar dari Allah. Jangan dipikir gimana caranya ya, nggak ada keinginan dunia. Prosesnya aja dijalanin tentang ma'rifatullah. Tapi seenggak-enggaknya di pola itu tadi usahakan untuk biar mempercepat kita ma'rifatullah, usahain itu untuk mengurangi hasad-hasad keinginan memiliki urusan dunia. Ya, ini pelajaran buat pribadi nih, bukan buat keluarga. Ya, paham nggak? Kalau yang disuruh kurangi hasrat kita, jangan hasrat bini dan anak, biarkan mereka dengan kehidupannya. Paling kita atur aja kemewahan atau apa yang harus dibeli apa enggak.
Ya jadi jangan kita pengen berusaha untuk mengurangi keinginan dunia. Anak bini juga begitu, dia kan pada nggak belajar, yang lagi belajar kita doang gitu. Jadi jangan dipaksain orang lain, ya kita aja. Anak istri kasihlah sesuai dengan porsinya, yang lagi belajar kita doang gitu, paham ya? Ini jangan takutnya ada yang salah paham lagi ya. Ilmu yang dikasih ini untuk diri sendiri kok dipakai buat keluarga, kan keluarga nggak ngaji. Kalau kurangin iya ya hitungannya nanti dikit ya porsinya gitu. Asli mau beli baju nih 4, ya kan 4 jadi 2 aja gitu, kurangin doang. Abang nggak beli baju kalau aneh enggak, tuh gitu. Lain kita ya punya prinsip lagi mempelajari, kalau anak bini ya dikasih dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ya ada saja begitu, jadi akhirnya jadi bercerai gara-gara anak bininya kan nggak sanggup dong. Kalau gagal ngaji begini dia aja belum tentu sanggup. Itu yang lagi ngaji kita, yang lagi belajar kita ya, pahamin itu, jangan sampai salah paham nih yang udah punya anak bini nih ya. Kita proses aja diri kita dulu ya, kita aja belum bisa memperbaiki diri kita, jangan sok-sokan memperbaiki orang lain ya. Yang paling dekat aja anak bini, belum tentu kita bisa benerin, kita aja belum bener, makanya benerin diri kita dulu aja. Nah kita nih sekarang lagi diajarin benerin diri dulu ya. Itu namanya ego. Saat kita belum bisa benerin diri udah ngajak-ngajak orang baliguni walau ayat, itu kayak itu, termasuk kayak gitu jatuhnya. Sampaikan walaupun sesaat ya, kita belum beres tapi udah mau nyampein aja ya. Ngajak-ngajak ibadah kita aja belum pol gitu, ikut dah enak tuh majelis gitu, baru 2 kali ikut udah belagu ngajakin orang gitu. Orang yang kan jangan itu yang begini-begini, makanya ya jalanin untuk diri kita dulu dah. Jangan baru banget ngaji langsung aja bini ceramahin, oh gini nih anak masih begini, elah lu juga baru ngaji kan gitu. Udah proses ngaji terus baru habis itu jalanin ya kan, proses 2 kali itu, habis ngaji teorinya, habis itu jalanin. Kalau udah perfect jalanannya diterima Allah dan itu jadi karakter kita berubah dengan praktek itu, baru bisa nasihatin. Jauh singkatnya, ini baru ngaji langsung nasihatin orang, lengkap ya gitu ya. Ini tadi akan wakana bila faslin wala wasolin ya, maksudnya apa namanya, orangnya datar-datar aja ya, makanya Iput tuh udah ma'rifatullah, dia datar aja ya, kayak aspal gitu, datar aja. Maksudnya datar aja apa? Biasa aja hidupnya. Maksudnya yang tadi kemarin-kemarin lah pernah dibilang mau kaya mau miskin begitu aja hidupnya ya. Orang nggak bisa ngelihat gitu dia itu lagi banyak duit apa nggak banyak duit, ya begitu aja hidupnya udah ya. Pakaiannya ya yang nggak compang-camping ya bagus ya begitu aja terus. Abu Bakar, Utsman pakaiannya begitu aja. Mau kaya dia mau miskin orang lihat ya dia pakaiannya begitu, rapi sih man. Cuma rapi, bukan juga jadi ya kan udah dibilang ke kiri jangan, ke kanan jangan ya, ke kiri banget diomelin juga, ke kanan banget diomelin juga sama Nabi. Ke kiri banget pakaiannya lusuh, robek-robek dikit gitu biar kelihatan tawadu, salah. Ke kanan banget pakai jubah sendirian, orang lain gak ada yang pakai jubah, dia pakai jubah sendirian gitu, yang kitab kuning lagi. Nah itu ke kanan banget itu, jadi ke kanan banget jangan, ke kiri banget itu. Makanya Abu Bakar, Utsman ya sahabat-sahabat Nabi ya kagak ke kanan banget, gak ke kiri, pakaiannya sama aja, nggak mewah banget, nggak jelek gitu. Paham ya? Itu jadi hidupnya datar aja, datarnya begitu maksudnya ya, biasa aja ya, biasa aja dan sesuai tempat. Dan namanya kita kalau di masjid ya wajar oh, pakai kain, pakai peci, kayak koko. Di mall pakai jeans gitu, pakai kaos. Di tempat kantor pakai celana panjang, pakai pantofel, pakai baju meja gitu. Jangan diaduk-aduk nih, mau ke kantor pakai peci ya, ini ke mall pakai kain, anak santren lah begitu ya kan, nonton santren kemana aja pakai itu, main bola pakai kain ya. Makanya udah error emang agama ya.
Nah, kan anda bingung kalau yang namanya santren itu kan mereka paham tuh guru-gurunya likuli makolin makolun likuli makolin setiap kata-kata ada tempatnya, setiap sesuatu ada juga ada tempatnya. Ya masa kain buat main bola kan gitu, kan bukan tempatnya gitu. Kan gurunya tahu itu ilmunya. Ini ya kadang-kadang harus diperbaiki nih santren mungkin ya ke mall pakai kain ya, yang kalau ada orang pakai peci aja kemana-mana ya, itu akhirnya jadi akhirnya daripada berantem aja dah di kantor, yang satu pakai hitam yang satu pakai putih, berantem aja. Nah kata yang satu orang Kristen, nah kita mau kerja ini bukan urusan agama gitu ya. Ini yang kadang nggak bisa menempatkan posisi, kenapa mengetahui Tinder ya, itu yang dibilang ke kanan banget, ke kiri banget, dan itu emang yang dipinginin setan. Itu sebenarnya iblis demen banget dah tuh, kalau nggak ke kanan banget dia, kalau ke kiri banget gitu aja dah. Paling rusak banget gitu. Gue mah kalau sama perempuan, kalau yang gue pemen tuh yang lagi hamil, gitu. Ya kalau yang nggak hamil udah biasa gue pakai, nah udah ke kiri banget gitu, kacau kelakuannya. Kalau akhirnya kalau tobat tuh kanan banget, orang belum aja udah bayang aja gitu. Yang ke kanan banget, emang susah. Iya, ada apa? Yang begini aneh mikir ini makanan yang salah udah ya dari orang tua. Dia pengen bener salah tempat, dia nggak bener rusak banget, begitu. Jadi ini yang dibilang Allah kalau ada orang ditakdirin surga, ya jalannya udah ditentuin, bawaannya pengennya bener aja. Orang yang ditakdirin neraka, bawaannya pengennya rusak aja, itu memang udah kayak takdirnya begitu. Mau bener salah tempat, gitu. Jadi ini jalanan di sini. Dia ke sana justru dia naik lagi lompat, gue pengen bener kelebihan gitu. Jadi nggak pernah sampai tengah-tengah itu kelakuan. Makanya kita jangan jadi orang aneh dah gitu. Anda mikir orang aneh tuh maksudnya kalau ke kantor pakaian agama ya kemana-mana gitu, jadi ada tempatnya. Makanya ini kostum masjid, ada kostum main, kostum di rumah ya. Saat kita main bola pakai peci, ada anak pakai cici putih main bola. Aneh bilang bener-bener aneh udah ya, udah mulai jiwanya yang aneh udah ya. Itu banyak terjadi dan mereka merasa mereka orang-orang yang cerdas, padahal kalau aneh masuk nyambungin ke hadisnya, Nabi bilang di akhir zaman sedikit yang berakal. Emang begitu ya, kurang tahu tempat ya. Ini jadi orang ma'rifatullah tuh tahu tempat dan juga kondisinya tuh datar-datar aja, biasa aja ya. Punya ilmu agama juga nggak norak, biasa aja. Agama diperluin cuma satu ya, saat kita disuruh sholat sama Allah yang bayang. Terus lebihnya ya keluar dengan akhlak yang baik, itu agama, bukan pakaian. Nggak ada urusan sama pakaian agama ya. Agama itu dimana kita di kantor, di mall, dimanapun kita berada, jadilah orang yang berakhlak baik, itu agama. Bukan yang berpeci, bukan yang bersarung, itu nggak ada urusannya agama sama itu. Terus urusan sama Allah ya sembahyang 5 waktu, jangan pernah ditinggal, itu adabnya sama Allah. Adab sama manusia, berakhlak baik, itu yang dibilang hablum minallah hablum minanas. Hablum minallah itu sholat jangan pernah tinggal, hablum minanas berlaku baik dan tidak menyakiti orang lain, itu hablum minanas. Begitu wassalah wa zakah, itu kan sholat dan zakat, itu maknanya. Sholat itu ke Allah, zakat itu berbuat baik kepada manusia. Begitu, nggak ada urusan sama pakaian agama ya. Ini salah satu pemahaman orang-orang yang ma'rifatullah ya. Qala Husain ibn Mansur, Husain bin Mansur ya. Kalau ada Hasan bin Mansur ya lain ini Husain Gary itu lain lagi. Kalau itu Hasan bin Mansur, kalau ini Husain lain, adiknya Hasan kayaknya ya. Ada Husain bin Mansur mengatakan idza balagal abdu ila maqamil ma'rifah, jikalau seorang sudah sampai nih kepada makom ma'rifat, sudah sampai ke ma'rifatullah, awhallahu ta'ala ilaihi bi khawatirihi, Allah akan
wahyu sih di sini bahasanya, maksudnya kayak diilhamkan lah, diwahyukan kepada dirinya, ke dalam jiwanya itu, kepikirannya ya. Jadi cara pikirnya itu udah dibantu sama Allah. Makanya biasanya kalau orang kayak gini mikir itu pasti tepat, kadang-kadang begini aja karena ininya udah dibantu Allah. Allah akan masuk ke dalam mewahyukan cara berpikirnya. Tuh orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat. Ya, wa harasas sirahu, dan Allah akan menjaga rahasianya. Maksudnya kadang Allah memberikan pemahaman di hatinya untuk menjaga diri. Ya. Wa yansaha fihi ghairu khatiril haqq, dan Allah ini yang dibilang rahasia-rahasia dari Allah itu, di mana Allah memasukkan ke dalam pikirannya suatu khatir itu, bersitan-bersitan pemahaman yang benar, dan pastinya Allah akan mencegah di dalam pikirannya daripada pikiran-pikiran ataupun pemahaman-pemahaman yang enggak benar. Itu jadi udah dijagain sama Allah otaknya. Makanya kalau ada orang dulu pernah mengatakan gitu, jadi kalau ngaji itu lihat sisilah gurunya. Kadang sana mereka melihat nih orang-orang yang ma'rifatullah, jadi cara pandangnya dijaga, di atas dijaga lagi. Jadi akhirnya itu nggak pernah melencong gitu ajarannya. Gitu. Kenapa? Cara pikirnya aja tuh dijagain sama Allah. Daripada pikiran yang salah itu dijagain. Dan sering diwahyukan atau diilhamkan dengan pikiran-pikiran yang tepat. Udah begitu ya, nggak berasa mungkin karena orang yang punya diri juga ya bisa ada yang memahami, ada yang juga kurang memahami. Maksudnya ini ada bisikan. Makanya kadang-kadang ada kisah Ibrahim bin Adam mengatakan, lalu Allah berbicara kepadaku di hatiku. Nah itu, ini udah begitu. Jadi dia bisa tahu Allah ngomong gitu ya, kayak Hasan Basri gitu. Jadi mereka tuh kalau cerita tentang kehidupan mereka, lalu Allah mengatakan kepada aku di dalam hati. Nah itu mereka udah ma'rifatullah, makanya dia berasa tahu kalau Allah yang ngomong. Gitu. Ya, kalau kita kan masih puyeng dengan 7 bisikan. Ya, yang awal-awal itu 7 bisikan. Bisikan itu ada bisikan dari Allah, dari setan, dari banyak lah. Bisikan dari Allah bisa kebaikan, bisa keburukan karena ujian. Bisikan dari malaikat doang yang baik. Bisikan dari jin, setan itu kebaikan, bisa keburukan. Dan kebaikan itu tujuannya juga tetap buruk. Dan bisikan dari hawa nafsu kita juga bisa kebaikan. Nah itu, bisikan ada 7. Gimana bisa tahu bisikan yang mana yang masuk ke hati? Ghazali kan cuma bilang, cuma satu caranya dan sangat mudah. Jikalau sudah pakai cara itu, kalian akan jelas bisikan dari mana. Apa? Jangan mencintai dunia, maka bisikan itu jelas dari mana. Nah kalau ma'rifatullah kan emang udah orang-orang yang tadi pokoknya udah pergi aja urusan dunia. Makanya mereka bisa tahu ini dari Allah langsung. Karena kalau orang udah tidak cinta dunia, kata Ghazali, maka akan jelas bisikan itu dari mana. Dan bahkan tadi ini, pada saat orang udah menjauhi dunia dan ma'rifatullah, maka bisikan-bisikan yang lain itu ditahan sama Allah. Yang masuk cuma dari Allah. Ini enaknya tingkatan, makanya tadi dikatakan bahwa kebahagiaan dunia di mana kita ma'rifatullah. Karena kalau udah ma'rifatullah, Allah akan berikan ketenangan jiwa. Nah, sesungguhnya ketenangan jiwa itulah kebahagiaan dunia. Makanya yang harus dikejar ini bukannya materi dunia, tapi bagaimana caranya kita mengejar bisa mengenal Allah dan ma'rifatullah. Karena dengan begitu itulah kebahagiaan. Ya. Yang di terakhir tuh di bawah, qultu bi ayyi ainin yanzuru ilal asya, qala bi ainil fana wal zawal. Tuh orang-orang ma'rifat begitu. Ini siapa yang ditanya nih? Ada seorang ulama ditanya di atas itu. Dengan pandangan apa kamu melihat segala sesuatu di atas bumi ini? Dia mengatakan, aku memandang sesuatu di atas bumi ini dengan pandangan kefanaan dan kemusnahan. Maksudnya ya dunia begitu doang. Kita juga habis. Makanan dimakan paling enak segini doang, habis itu udah jadi tai. Begitu dia memandang dunia begitu. Itu orang ma'rifat. Gak pernah heboh sama urusan dunia. Kenapa? Dia ngeliatnya perempuan, kita juga lama-lama tua jelek. Begitu, udah pokoknya pikirannya semua itu fana. Semua itu yang di dunia ini fana dan akan hancur. Ngapain sih gue gitu-gitu amat? Begitu bahasanya. Itu orang-orang ma'rifat.
makan, gue mesti makan ini mau wandurin, duit gue nggak ada nih, mau saking mahal banget segini doang gope, oh gitu, mau saya kan. Orang marifat bilang, ya udah kalau nggak ada duit nggak usah, ngapain sih durian paling enaknya sini aja udah hilang, begitu pandangannya. Enaknya coba di tenggorokan, setelah sini udah nggak ada rasanya. Nah, ya begitu, itu yang cara-cara orang marifat. Orangnya melihat dunia itu sudah fana dan mudah hilang, gitu, ya. Bahkan ya enggak paling 5 menit kalau Sandy, gitu. Selebihnya masalah doang gitu. Ya itu, jadi melihat dunia itu penuh dengan kefanaan, jadi nggak terlalu giroh gitu ya. Lalu ternyata nggak habis ngomong definisi marifat, udah 50 menit. Ada lagi di sini Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, Bustaminya nggak datang, jadi minggu depan aja ya. Baru Abu Yazidnya doang, Bustaminya nggak ada ya. Sampai sini insyaallah manfaatnya hadis wa bihadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fana irhamna ya rahmanur rahim irhamna ya rahmanur rahim irhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatik wa ansur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.